Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyundiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafakkahu fid-dini waliyundiru ma'ahum ilaihim la'allahum yahdarun. Fa'aqulu rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, Rabbana ftah bainana wa bainina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikutip dari hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas radhiyallahu an. Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap umat muslim. Ilmu adalah salah satu cahaya Allah yang akan kita dapatkan tidak dengan cara sembarangan, tetapi ada cara-cara yang harus dilalui untuk menggapainya sebuah ilmu, agar ilmu cepat masuk ke dalam diri kita. Di antaranya, yang pertama, tathhirul jasad, yang artinya bersuci badan, baik dari hadas maupun dari najis. Sebab ilmu itu datangnya dari Allah yang maha suci, otomatis akan diberikan kepada orang yang sudah bersuci. Alangkah baiknya jika kita akan mengaji atau melangkahkan kaki ke majelis ilmu, maka kita harus bersuci terlebih dahulu, minimalnya dengan berwudu terlebih dahulu. Yang kedua yaitu tathhirul qulub anir raj'i, yang artinya membersihkan hati dari kotoran-kotoran hati, baik itu dari iri dengki, takabur, hasud, dan lain sebagainya. Sebab ilmu itu sebuah cahaya Allah yang akan diberikan hanya kepada orang-orang yang bersih hatinya dari perbuatan tercela. Yang ketiga yaitu tathhirul mal anil haram, yang artinya membersihkan harta dari yang haram. Sebab harta yang haram akan menjadi penghalang masuknya ilmu ke dalam diri kita. Jadi intinya, jika kita ingin mencari harta dunia, maka carilah harta yang halal dan jauhilah harta yang haram. Syekh Ahmad pernah berkata dalam hadisnya, barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan dunia dan akhirat, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Ilmu itu lebih baik daripada kekayaan. Kekayaan harus kita jaga, sedangkan ilmu yang menjaga kita. Yang keempat yaitu mempunyai adab dan kesopanan. Sebab orang yang tidak mempunyai adab, maka itu adalah musuhnya ilmu dan akan menjadi penghalang ilmu masuk ke dalam dirinya. Jadi intinya, kita harus mempunyai adab dan kesopanan. Tidak boleh bersikap sombong. Orang yang bersikap sombong, maka ilmu tidak akan masuk ke dalam dirinya. Lalu, bagaimanakah
Lalu bagaimanakah adab dan kesopanan untuk menggapainya sebuah ilmu? Sebagai jawabannya, ada 4 adab yang harus dilakukan seorang pencari ilmu. Yang pertama, adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting dan terpenting dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, adab kepada ilmu dengan cara tidak menyepelekan ilmu dan menganggap penting ilmu. Orang ahli ilmu kemanapun dia pergi akan membawa buku dan pulpen. Tujuannya untuk mencatat ilmu yang dia peroleh saat dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga yaitu adab kepada guru. Dengan cara taat menghormati guru dan takdim kepada guru. Baik guru ada di hadapan kita maupun guru tidak ada di hadapan kita. Yang keempat, adab kepada teman-teman. Dengan cara tidak menyakiti hati teman-teman dan membuat dampak baik kepada teman-teman dengan cara tidak menyakiti hatinya dan selalu dengan cara tidak menyakiti hatinya. Syekh Ahmad pernah berkata dalam hadisnya, seseorang tergantung teman dekatnya, maka hendaklah kalian menilai seseorang dari teman dekatnya. Hadis riwayat Ahmad. Tujuan menuntut ilmu untuk bekal kita di akhirat, dan keutamaan menuntut ilmu akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menuntut ilmu adalah takwa, orang yang menyampaikan ilmu adalah ibadah, dan orang yang mencari ilmu adalah jihad. Semoga kita selalu istiqomah dalam menuntut ilmu dan mencari ridhonya ilahi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cukup sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan di hati hadirin semua. Undur makila walatang durman kola. Wa khudma sopa wadama qadar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.